Saya mengapresiasi diselenggarakannya sosialisasi ini serta semua pihak yang menghadiri kegiatan ini. Tentunya kita sama-sama semangat dan antusias. Sosialisasi dengan tajuk utama reformasi birokrasi dan Saking Perangkat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2021 ini dilandasi dengan kesadaran perlunya optimalisasi kinerja agar visi misi Sampang hebat bermartabat dapat terwujud. Sosialisasi reformasi birokrasi dan Saking Perangkat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2021 secara resmi saya buka dan dimulai dengan ucapan dan doa Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kami sebagai Kepala Daerah Kabupaten Sampang tentunya sangat apresiasi, senang malam ini bisa ketemu dengan jajaran OPD, Camat, Kabid hadir malam ini. Ini tidak pernah kita lakukan di tahun sebelumnya. Kenapa saya minta tolong dihadirkan Kabid, Kabar dan seterusnya? Saya ingin bertatap muka langsung dengan para pemangku amanah di Kabupaten Sampang. Sampang mau dibawa kemana? Biar kita satu persepsi bagaimana untuk membangun Sampang ke depan. Setelah kita melihat kinerja Bapak Ibu sekalian, kami juga apresiasi. Tapi masih belum satu komando, satu arah. Karena saya melihat memang di beberapa OPD kita banyak yang miss antara kepala dinas dengan kabid. Banyak kabin tidak tahu apa program yang akan kita lakukan dan bagaimana arahan daripada seluruh OPD tidak jelas juga. Maka malam hari inilah pertemuan kita evaluasi kinerja kita di tahun 2019. Kami dilantik tanggal 30 Januari, sekarang sudah 2 tahun lebih tentunya. Banyak juga hal-hal yang perlu kita sampaikan. Maaf, ada direktur rumah sakit juga ya tadi ya, rumah sakit Ketapang dan Memadsen. Banyak yang harus kita evaluasi bersama. Contohnya seumpama satu OPD, umpamanya OPD Dinas Kesehatan, banyak tidak sinkron dengan kabid umpamanya. Atau saya kasih contoh umpamanya di Dinas Pendidikan, kabidnya hadir semua, Pak Nur Alam. Ya, saya pernah panggil, saya minta kepala dinas berikut kabinnya datang. Ingat ya? Tapi sampai sekarang nggak ada laporan. Saya nanya programnya apa, inovasinya bagaimana. Sementara IPM di Kabupaten Sampang paling rendah dari 38 kabupaten kota. Apa terobosan-terobosan yang akan kita ambil? Maka saya panggil waktu itu. Saya nanya ke kabidnya, kabid SMP, berapa jumlah sekolah SMP di Kabupaten Sampang? Gak tahu. Berapa jumlah gurunya? Nggak tahu. Saya nanya juga ke kabid SD, nggak tahu juga. Bagaimana membuat roadmap kerja ke depan untuk meningkatkan IPM kalau kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan? Ibarat kita satu gerbong, gerbongnya isinya nggak tuh bisu semua, penumpangnya bisu semua satu gerbong, nggak tahu tujuan kemana. Terus supir bawa kemana? Si supir bawa kemana coba? Karena tidak tahu tujuan. Dinas Kesehatan pun begitu, dan seterusnya. Maka malam ini, mohon maaf, bukan kami tukang marah, tidak ada. Tapi saya ingin ada kebersamaan dengan seluruh OPD. Selalu saya katakan harus ada sinergi antara OPD dengan KB, dengan kasih dan staf dan seterusnya. Tidak boleh ada ego-ego sektoral lagi antar OPD. Jangan cuma berpikir profit oriented mencari kaya, tidak ada itu.
Tapi ketika kita berangkat dengan keikhlasan, insya Allah rezeki akan ada keberkahan di sana. Itu prinsip itu saya loh. Saya itu nggak pernah berpikir saya akan mendapat harta berapa jadi bupati, nggak sama sekali. Buat apa dapat harta kalau nggak berkah? Bukan kita berpikir bagaimana atau seberapa kita akan mendapat uang daripada hasil kerja kita, tapi keberkahannya bagaimana dari hasil atau rezeki yang kita dapat. Kalau cuma bekerja tapi tidak punya inovasi, terus apa tujuannya? Jelas pendidikan untuk meningkatkan IPM dan seterusnya, kesehatan tentang kesehatan masyarakat dan seterusnya. Yang rumah sakit saling pelayanan dikejar oleh PAD Blood umpamanya. Tapi bagaimana kita ada kebersamaan? Ada kabid, mohon maaf, kasih pengen jadi kabid, ujungnya pengen nyari duit. Salah tujuan, salah niat. Umpama saya seorang bupati, saya ingin menjadi bupati, akan menjadi bupati, nanti setelah menjadi saya ingin jadi kaya, atau ingin kaya setelah jadi bupati. Jangan, nanti bapak ibu sekalian nabrak kemana-mana, bunturan dengan hukum dan seterusnya. Tapi nikmati, niatkan ibadah ketika kita bekerja. Harapan kami adalah bagaimana dari hasil kerja itu mendapatkan keberkahan. Itu loh maksudnya. Maka saya mengajak kepada bapak ibu sekalian, mau staf, mau kasih, mau kabid dan seterusnya termasuk OPD, mari kita niatkan ibadah. Sampang ini kita sama-sama tahu paling terbelakang dari segi apapun, paling terbelakang. Maka dari itu kita terpanggil bagaimana kita bisa merubah paradigma masyarakat yang memang notabene atau konotasinya kurang bagus di mata masyarakat, termasuk pelayanan rumah sakit. Itu maksud saya. Kita nih jelek, Pak. Kita sering diserang oleh LSM dan seterusnya. Karena kita harus introspeksi diri juga. Kenapa kita sering dihujat? Pemerintahan Kabupaten Sampang sering dihujat oleh LSM. Kita introspeksi diri ke dalam dong. Kita sudah buat apa? Bagaimana dengan kinerja kita? Evaluasi, lakukan perbaikan. Kalau kinerja kita baik, tidak mungkin kita akan diserang orang gila berarti yang nyerang-nyerang itu. Kita hidup aja, kalau sudah baik, siapa yang mengganggu kita? Enggak mungkin. Malu orang mengganggu. Maka kita bekerja berdasarkan keikhlasan. Ada kabid mis dengan kepala dinasnya. Kepala dinas tidak bisa merangkul kabid-kabidnya. Akhirnya satu OPD ini stagnan, tidak bisa bergerak karena orientasinya uang. Mohon maaf, uang bapak ibu gak usah pusing. Saya percaya bapak ibu, saya tidak pernah ketika bekerja berapa yang saya dapat, tidak. Tapi insya Allah itu rezeki itu pasti sudah ada yang ngatur. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Kita tidak perlu membuat program-program untuk mencari kepentingan pribadi dan kelompok kita. Dan kita juga tidak boleh seudon sama orang-orang yang memang punya rezeki. Saya itu orang paling tidak peduli ketika ngeliat orang kaya beli apa biarkan saja, rezekinya dia kok. Gak pernah saya, hidup saya itu gak pernah dari awal, dari pertama dulu gak punya, gak pernah saya seudon sama orang ketika tetangga punya ini. Enggak, itu rezeki orang. Kalau saya tidak terima, malah kalau saya seudon dengan orang itu berarti saya gak percaya sama Allah. Itu prinsip itu. Maka orang apapun saya cuekin saja. Coba bapak ibu lihat umpamanya ada tukang sate, setelah radius 500 meter ada tukang sate sebelahnya. Yang satunya ngerokok diam, nggak ngipas-ngipas, yang satunya ngipas terus, malah antri yang beli. Padahal sama judulnya jualan sate, tapi rezekinya beda. Gitu loh.
Itu yang saya maksud. Tapi bagaimana Bapak Ibu sekalian kalau kita tidak ada kesamaan? Tidak ada kesamaan dalam hal bekerja. Umpamanya satu PD ini dengan Kabid sudah miss dan seterusnya. Terus saya sudah perintahkan di tahun 2019 dulu pernah, tolong dong kalau ada kepala dinas acara apa turun Kabid, ada rapat dinas di OPD itu internal, sampaikan bahwa saya kemarin dari kementerian bla 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 ada program ini, nah anunya ini, terus yang ini bagi tugas. Enggak berat Pak. Pekerjaan itu kalau sudah ada kebersamaan dalam menyelesaikan pekerjaan itu enggak berat. Apa yang berat sih? Tapi kalau pikirnya beda, kalau uang terus ya nggak bakalan bisa selesai. Ya berat lah, karena dihitung saya mendapat berapa. Itu yang saya maksud. Jadi tujuan malam ini kita ini mengevaluasi seluruh kegiatan OPD, kinerja OPD. Ternyata setelah saya lihat seluruh OPD banyak yang masih kurang bagus. Capil contohnya, PLT-nya mau bergerak, ke bawahnya diam. BPKAD contohnya, ada kekompakan di sana. Kekompakan bagian pendapatan jalan, bagian yang lain jalan. Contoh seperti itu. Enak. Camat dengan sistemnya nggak jalan. Camat dengan kasih-kasihnya nggak sinkron. Terus setiap pekerjaan dibebankan kepada stafnya. Staf yang nggak bisa bekerja disuruh terus yang lain bagaimana? Terus bagaimana kebersamaannya? Tidak ada. Saya miris Bapak Ibu sekalian. Ketika saya mendapat laporan evaluasi 2 tahun 1 bulan yang lalu, saya tidak minta laporan ke Pak Sekda. Saya tidak minta laporan ke Inspektorat saya. Boleh tanya ini orangnya. Tapi setiap OPD saya tahu semua isinya apa. Bukan juga saya sakti, tapi ada orang saya setiap OPD Bapak Ibu sekalian. Paham sampai detiknya, jamnya, hafal saya. Miris saya. Berarti selama 2 tahun mau ke 3 tahun belum berhasil pemerintahan kami ini. Maka malam ini, setelah pertemuan malam ini ke depan, saya minta kepada Bapak Ibu sekalian ada kebersamaan, penyamaan persepsi bagaimana kita bersama-sama membangun Sampang, berbuat kepada sama, khususnya kepada masyarakat Sampang. Kita tidak boleh memposisikan lagi sebagai pejabat pemerintahan, tapi bagaimana kita memposisikan kita sebagai pelayan masyarakat. Itulah yang benar. Kita digaji oleh uang rakyat, bekerja juga untuk kepentingan masyarakat, pelayan publik dan seterusnya. Bukan kita merasa bupati, enggak juga. Bupati di jabatan berapa nih? 5 tahun, kalau dipilih lagi 10 tahun. Tapi nanti pertanggungjawaban Bapak Ibu sekalian di akhirat pasti ditanya, setelah jadi bupati apa yang sudah dilakukan? Itu loh maksud saya. Termasuk Bapak Ibu sekalian selama menjabat umpamanya di dinas terkait atau di dinas masing-masing, apa yang sudah dilakukan selama menjabat di dinas A umpamanya, atau direktur rumah sakit apa coba menjawab ketika mencari duit umpamanya? Nggak bisa. Saya ingin ada kekompakan ke depan, mulai di seluruh tingkatan staf, kasih, kabit, sekretaris dan seterusnya. Kita evaluasi habis malam ini, insya Allah minggu depan saya akan evaluasi semuanya, struktur seluruh PD. Seluruh PD kita akan evaluasi.
Capek Bapak Ibu sekalian kita melihat. Sementara kita mau lari, tapi ada ketidakkompakan di OPD. Kita ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Sama dengan anggota tubuh kita ini. Bapak Ibu umpamanya bagian dari tangan, ada yang di bahu, ada yang di kaki, ada di jempol. Seumpamanya satu kesatuan tidak bisa terpisahkan. Kalau salah satu organ dari kita ini semua atau organ tubuh kita ada satu sakit aja, bagaimana kita bisa mampu berlari? Bagaimana kita bisa berlari ketika salah satu organ kita ada yang sakit? Sama dengan pemerintahan. Sama dengan pemerintahan. Pemerintah ini kalau memang yang ada yang menjadi beban, ya berarti obati dong. Tapi tentunya habis malam ini pertemuan kita ini, ke depan ada sinergi nyata dari seluruh OPD, internal OPD, antar OPD dan seterusnya. Sanggup? Itu tujuannya. Ada kebersamaan. Dan sampai jalan masing-masing. Yang kabit bagaimana, yang kasihnya kemana, yang kasih nggak mau mendengarkan perintah kabitnya, si kabit nggak mau mendengarkan perintah kepala dinasnya, dan kepala dinasnya pun juga ego juga, tidak ada koordinasi kegiatan dan seterusnya, termasuk program-program nggak diteruskan kepada kabit dan kasih dan seterusnya. Itu yang menjadi masalah. Ke depan harapan saya sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, saya akan mencari orang-orang yang memang punya kemampuan, tidak perlu sampai harus bayar berapa, WA saya dan seterusnya. Saya sudah tahu WA saya segala macam, gak usah. Saya sudah tahu orang yang potensi dan mampu, pasti saya angkat, pasti saya promosikan. Saya katakan saya pastikan itu, dan nggak ada mahar, saya pastikan. Karena kalau mahar itu, pertama yang Bapak Ibu pikirin adalah bagaimana untuk mengembalikan modal yang sudah menjadi mahar kepada kami. Kedua dari mahar itu bagaimana untuk mencari margin atau keuntungan. Itu yang terjadi. Terus bagaimana dengan permintaan Sampang? Kalau selamanya seperti itu, kasihan. Kasihan Bapak Ibu. Kita berpikir, jangan berpikir untuk kita, tapi berpikir bagaimana kita memikir anak cucu kita. Kita ini sudah banyak yang tua, yang umur 50 tahun, paling umur 15 tahun, 20 tahun lagi mati. Tapi bagaimana kita berbuat, pikiran anak cucu kita, kasihan. Apakah mereka akan mendapatkan warisan keterpurukan atau maju karena hasil kerja kita? Itulah maksud saya. Maka saya berharap sekali lagi ada kekompakan di internal OPD dan antar OPD. Setiap OPD wajib punya 5 inovasi. Kenapa? Kalau di internal OPD sudah tidak kompak, maka sulit untuk menemukan 5 inovasi itu. Sangat sulit. Orang sudah nggak kompak kok. Tahun depan kita pastikan 10 inovasi. Gampang Pak inovasi ini kok sebenarnya. Gampang. Untuk mencari inovasi itu gampang. Di OPD Bapak tuh dibuat inovasi. Tapi memang belum digali. Di kesehatan banyak itu, ribuan inovasi. Di OPD juga banyak juga. Saya ingin buktikan nanti, dan saya ingin bukti daripada Bapak Ibu sekalian OPD untuk membuat 5 inovasi. Sanggup? Sanggup nanti perwet lagi. Kemarin berapa inovasi? 2.
terakhir 5 juga udah kayak pusing. Padahal kalau kita melihat potensi inovasi di OPD Bapak Ibu sekalian luar biasa. Umpamanya di Capil banyak, di kesehatan apalagi, di dalam pendidikan apalagi, banyak. Dalam pendidikan ini IPM kita jangan berbangga diri, sekalipun naik. Saya sudah sampaikan waktu itu ya pada malam, bagaimana kita mau punya program pendidikan IPM kalau 1 SD ada 1 PNS, ada 5 GTT guru tidak tetap, miris. Nanti saya evaluasi juga Pak Sikda lewat dinas pendidikan, karena guru-guru banyak di selatan, sementara di tengah dan utara ini sangat kekurangan. Kemarin bisa menemukan di tengah itu ada 1 sekolahan, dia muridnya itu sekitar ada 90 orang, gurunya ada 6, 1 PNS, betul Pak Malam, 5 GTT. Evaluasi, sementara ada yang overload, ada yang mau pindah-pindah juga kemana, tangguhkan seluruhnya yang mau pindah Pak Sikda. Ya, kita kekurangan guru, distribusikan pemerataan guru di Kabupaten Sampang. Paling lama bulan 5 ini sudah terrealisasi Pak Sikda. Ya, GTT ada juga guru PNS-nya datang, dia cuma fingerprint, kadang-kadang numpang fingerprint lewat GTT. GTT nanti dibayar tiap bulan. Hebat, Sampang luar biasa. Tapi insya Allah ke depan mudah-mudahan setelah pertemuan malam ini ada semangat baru dari Bapak Ibu sekalian untuk berbuat bersama, ya, memajukan Kabupaten Sampang yang sama-sama kita cintai ini.